Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama saya Irma Yani Anggela di channel saya tentang membahas pelatihan bahasa Jepang. Ada sih yang bakal kita pelajari, lihat videonya ya. Nah, sekarang kita masuk ke bab 25, yaitu tentang kalimat pengandaian. Ada partikel tara, temo, dan moshi, lalu partikel ga. Apa aja sih maksud dari partikel-partikel tersebut? Kita bahas di sini ya. Yang pertama ada kalimat pengandaian dengan partikel tara. Fungsi kata kerja ta plus ra yang artinya kalau, yaitu menyatakan persyaratan dan belum tentu terjadi. Kalimat utamanya adalah terletak setelah koma dan pasti terjadi. Tapi kalau setelah tara itu belum pasti terjadi. Contohnya, Okane ga attara ryoko shimasu. Kalau punya uang akan berwisata atau berjalan-jalan. Dan ada dua contoh lainnya. Rumusnya adalah kata kerja bentuk futsuke atau bentuk lampau ditambah partikel ta atau nakata lalu plus ra. Jadi berdasarkan polanya, to yang berdasarkan fakta, pola tara lebih menunjukkan keinginan, harapan, ajakan, permohonan, dan lain-lain. Lalu tara yang selanjutnya contohnya adalah sebagai bentuk di atas. Kalian bisa baca, kalau besok hujan, asta ame ga futara watashi wa ikimasen. Kalau besok hujan saya tidak akan pergi, dan lain sebagainya. Nah, yang kedua ada kalimat pengandaian demo atau temo. Kata kerja te plus mo yang berarti walaupun itu menyatakan persyaratan tersebut disertai asumsi yang berlawanan. Contohnya, ame ga futtemo nihon PPKD ikimasu. Walaupun hujan tetap PPKD setiap hari untuk belajar bahasa Jepang. Dan ada contoh lainnya. Kalimat pengandaian dengan partikel demo yang memakai kata sifat i. Rumusnya adalah kata sifat i-nya dihilangkan menjadi kute atau kuna kute plus partikel mo. Contohnya, walaupun murah, yasui kute mo, pasoko ngo moteikunai desu. Walaupun murah, tidak ingin membeli komputer itu. Jadi, kalau untuk kata sifat i, rumusnya hanya menghilangkan huruf i. Lalu untuk kata benda itu sama, tetapi rumusnya untuk kalimat positif kata benda plus demo, lalu untuk kalimat negatif kata benda dewa atau ja nakute plus mo. Walaupun bukan orang Jepang, pintar bahasa Jepang. Nihon hito de wa nakute mo nihongo ga jouzu desu. Gitu contohnya. Lalu yang ketiga ada moshi, dipakai bersamaan dengan tara. Fungsinya memberitahukan bahwa kalimat tersebut adalah kalimat persyaratan. Ada contoh di atas ya, hanya menambahkan moshi bla 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 gitu contohnya. Moshi merupakan kalimat penegasan hanya untuk menegaskan bahwa kalimat tersebut itu fungsinya memberitahukan dan penegasan. Nah, yang terakhir ada partikel ga. Partikel ga kali ini adalah untuk menenangkan orang yang akan melakukan kegiatan tersebut. Selain partikel ga yang sudah kita pelajari di beberapa bab kemarin, di sini di bab 25 ini juga ada partikel ga, yaitu berfungsi untuk menenangkan orang yang akan melakukan kegiatan. Haha ga kurumaini, sebelum ibu saya datang. Haha ga berarti ibu saya yang akan melakukan itu, ibu saya yang akan datang. Haha ga gitu contohnya. Nah, sekarang kita akan mengenal beberapa kanji. Di atas ada kanji nen, tahun. Kanji turunannya ada iseng nen, tahun 2000. Rainen, tahun depan. Kotoshi, tahun ini. Kalian bisa lihat kanjinya dan bisa dihafal agar bisa mengerjakan soal JLPT. Selanjutnya ada ue, kanji ue artinya di atas. Ada kanji agaru artinya meningkat, okujo atau atap, dan jozu pintar atau mahir.
bisa dilihat dan dihafal. Itu adalah kanji-kanji yang kita pelajari di bab 25. Beberapa kanji yang akan dikenalkan di bab 25. Nah, sekarang kita masuk ke bab 26. Ada beberapa kosakata yang akan dikenalkan di bab 26. Bab 26 kita sudah masuk ke buku Minna Nihongo 2. Jadi, ini adalah awal dari bab Minna Nihongo 2 ya, teman-teman. Nah, bab 26 atau bab 1 di dalam buku Minna 2, kita akan membahas tentang partikel nde, ndeska, ndesga. Lalu yang kedua ada te, itada kemasenka. Lalu ada tarai deska. Itu yang akan kita pelajari di bab 26. Nah, yang pertama ada ndes, ndeska, dan ndesga. Penekanan atau maksud informal. Sono uno ryoko wa hontou ni tanoshikatta desu. Liburan kemarin benar-benar menyenangkan. Kyou PPKDE ikimasen. Kyou ga waruin desu. Hari ini tidak datang PPKD karena kondisi kurang baik dan lain-lain. Nah, untuk kata sifat positif, i-nya dihilangkan dan diganti menjadi ndes. Positif lampau menjadi kata, lalu negatif menjadi kuna kata. Nah, untuk selanjutnya ada yang penekanan atau masuk informal, menunjukkan alasan dan sebagai intro kalimat. Untuk kata sifat, rumusnya bisa dilihat. Kata sifat i dan kata sifat na ada di atas. Kata sifat na yaitu na, kata sifat positif na ditambah ndes. Kalau positif lampau menjadi data, negatif janai, negatif lampau jakata. Gitu ya, teman-teman. Lalu ada te itadakimasen ka, yang artinya bisakah atau maukah. Ini merupakan kalimat permohonan pada lawan bicara untuk melakukan sesuatu. Mirip dengan tekureru atau tekudasai, tetapi ini juga bisa dipakai untuk melakukan sesuatu. Misalkan te itadakimasen ka, yaitu bisakah kamu memberitahu nomor telepon perusahaan. Itu lalu selanjutnya ada tarai desu. Gunakan saat meminta masukan atau petunjuk dari lawan bicara. Saat tidak tahu jalan, sebaiknya bertanya ke siapa. Michi ga wakaranai toki, dare ni itairai desu ka? Lalu selanjutnya ada kanji, yaitu kanji shita atau bawah. Kanji turunannya ada sagaru atau menurun, ada chika bawah tanah, kutsusta kaos kaki, dan bawahnya ada kanji naka atau dalam. Untuk kanji turunannya ada chugaku atau SMP, shuchu fokus, dan chogoku Cina, chugoku atau Cina. Itu adalah kanji-kanji yang telah dipelajari di bab 26 untuk menambah referensi kanji dari buku Minna Nihongo, dan kita bisa mempelajari beberapa kanji di luar dari kanji yang sudah dipelajari hari ini. Terima kasih buat yang udah mengikuti video saya. Semoga bermanfaat dan semoga membantu. Kalau ada salah mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arigatou gozaimasu.